Perkembangan teknologi sama seperti Midas yang diberikan hadiah yaitu kekuatan emas. Ia bisa merubah apapun dan membuatnya menjadi semakin kaya. Namun berkah juga bisa menjadi kutukan, di mana Midas tidak dapat makan ataupun minum. Berkembangnya teknologi dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan teknologi ini juga dapat memberikan keresahan bagi masyarakat, karena munculnya kejahatan cyber. Masyarakat tidak dapat menghadapi kejahatan cyber ini sendirian, dibutuhkan aparat penegak hukum untuk membantu. Namun, aparat penegak hukum masih kurang optimal dalam menanggulangi kejahatan cyber. Belum lagi, hukum Indonesia masih lemah dalam menghadapi kejahatan cyber. Maka, kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan cyber, bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan cyber, dan apa saja jenis kejahatan cyber yang mana terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menilai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan cyber, mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan cyber, dan memetakan dan mengklasifikasikan berbagai jenis kejahatan cyber yang malah terjadi di Indonesia. Kami harap penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan bertambah dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan cyber dalam perspektif hukum Indonesia, baik bagi masyarakat maupun instansi negara. Jadi, dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana itu disebut sebagai criminal liability. Lalu secara definisi, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan atau tindakan yang sudah dilakukannya. Sehingga bisa dibilang, pertanggungjawaban pidana ini sebagai bentuk konsekuensi atau sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana. Ada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab. Misalnya nih, seseorang yang memiliki gangguan jiwa, gangguan mental, sakit ingatan atau dungu, walaupun ia melakukan tindakan pidana, maka seseorang itu tidak dapat dihukum pidana atau tidak dapat dipidana. Lalu, anak-anak yang masih di bawah umur juga itu akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Syarat yang kedua itu adalah perbuatan melawan hukum, yaitu ada dolus dan culpa. Dolus itu kesengajaan dan culpa itu adalah kelalaian, di mana dolus dan culpa itu diatur dalam KUHP juga. Nah, syarat yang ketiga itu adalah tidak ada alasan penghapus pidana. Misalnya ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum, contohnya membela diri. Lalu yang kedua adalah alasan pemaaf, itu alasan yang menghapus kesalahan orang lain atau seseorang. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur perilaku manusia. Apabila ada yang melanggar, maka terdapat sanksi pidana yang berlaku. Selain itu, hukum pidana juga adalah hukum publik yang mengatur kepentingan umum. Tentunya yang mendapatkan sanksi pidana ini adalah subjek hukum pidana itu sendiri, yaitu manusia dan korporasi. Seseorang yang melakukan tindakan pidana itu disebut sebagai pelaku pidana, dan tindakan yang melanggar hukum pidana adalah tindakan pidana disebutnya. Jadi tindakan pidana itu adalah tindakan yang mendatangkan kerugian baik harta, nyawa, dan martabat. Ada unsur tindakan pidana. Yang pertama adalah dilakukan oleh orang lain atau seseorang, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang diancam pidana, dan kesalahan tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan oleh orang lain atau pelaku itu sendiri. Maksudnya pelaku itu sendiri. Nah, ada sumber-sumber hukum pidana, yaitu yang ada dua, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Tipikor, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Penggelapan Dana, dan undang-undang lainnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kejahatan cyber pada bab yang kedua. Kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang menggunakan teknologi digital seperti komputer dan internet. Contohnya peretasan situs, pencurian data, penyebaran hoax, dan penipuan online. Terdapat beberapa bentuk utama dalam kejahatan cyber. Yang pertama, unauthorized access, yang dimana masuk ke sistem tanpa adanya izin. Selanjutnya ada illegal content, yang dimana menyebar konten-konten yang berbau negatif seperti pornografi dan ujaran kebencian. Selanjutnya ada data forgery atau pemalsuan atau manipulasi data. Selanjutnya ada cyber espionage, yaitu mencuri data rahasia. Selanjutnya ada ransomware, yang dimana sistem dikunci lalu dimintai tebusan.
Dan yang terakhir ada pelanggaran privasi, di mana mengambil ataupun menyebarkan data seseorang tanpa ada izin. Selain terdapat bentuk-bentuk kejahatan cyber, terdapat juga jenis-jenisnya. Yang pertama ada social engineering, yang dimana menipu psikologis korban. Dan yang kedua ada online harassment, yang dimana terjadi pelecehan ataupun perundungan pada korban. Selanjutnya ada identity theft, yaitu pencurian dan penyalahgunaan identitas seseorang. Selanjutnya ada hacking atau yang seperti kita kenal dalam bahasa sehari-hari sebagai pembobolan sistem. Yang terakhir ada DOS or DOS, yaitu serangan yang membuat sistem lumpuh ataupun error. Selanjutnya ada hambatan penanggulangan kejahatan cyber. Meskipun di Indonesia sudah terdapat undang-undang dan regulasi lainnya yang mengatur. Yang pertama ada lemahnya pengawasan digital. Yang kedua sulitnya membuktikan di dunia maya. Yang ketiga, kurangnya ahli forensik digital. Dan yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat. Lalu bagaimana upaya penanggulangannya? Yang pertama ada edukasi publik soal keamanan digital. Yang kedua, pembaruan sistem keamanan cyber. Yang ketiga, kolaborasi antar instansi dan internasional. Yang keempat, penegakan hukum berbasis regulasi UU ITE. Lalu bagaimana peran hukum pidana dalam kejahatan cyber? Yang pertama sebagai preventif, yaitu mencegah kejahatan dengan edukasi dan aturan-aturan. Yang kedua ada represif, di mana memberikan sanksi kepada pelaku. Dan ketiga ada restoratif, yaitu mengembalikan keadaan korban. Kesimpulannya, kejahatan cyber makin berkembang dan kompleks, sehingga diperlukan kesadaran dan juga bantuan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk membangun sistem keamanan digital yang adil dan tanggap hukum. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan langkah-langkah yang kami gunakan dalam menyusun penelitian ini, mulai dari sifat penelitiannya, kedua metode pengumpulan data, dan terakhir tahapan pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fenomena kejahatan cyber serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Penelitian deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Yang mana dalam praktiknya, penelitian ini tidak berfokus kepada pengujian hubungan sebab akibat, melainkan pada penyajian data secara teratur dan akurat. Jenis-jenis pendekatan yang umum dalam penelitian deskriptif meliputi pertama studi kasus, kedua survei deskriptif, ketiga observasi langsung, dan terakhir analisis dokumen. Dalam penelitian ini, kami lebih menitik beratkan kepada analisis dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber tertulis untuk mengidentifikasi pola ataupun kecenderungan tertentu dalam praktik kejahatan cyber dan hukum pidananya. Kemudian, selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada makna, proses, serta interaksi sosial dalam konteks hukum. Data ini kemudian dianalisis secara induktif, yang mana artinya kami membangun pemahaman berdasarkan data yang ditemukan di dalam literatur maupun di dalam lapangan. Kemudian metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan data adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, hingga dokumen resmi yang tentunya relevan dengan topik penelitian. Tujuannya ialah untuk memahami dasar teori dan konsep yang relevan, kemudian untuk mengidentifikasi celah ataupun kekosongan dalam penelitian terdahulu, dan membangun argumen yang dibangun dalam argumen penelitian ini. Kemudian proses studi pustaka ini dilakukan dalam beberapa tahap, yang meliputi pertama, menentukan sumber yang relevan dan juga kredibel. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan juga mengevaluasi sumber-sumber yang sudah didapatkan tersebut. Ketiga, mengklasifikasikan dan menyintesis data. Dan terakhir, dengan menyusun kajian literatur sebagai bagian dari landasan teori dalam penelitian ini.
Adapun jalannya penelitian ini dilakukan dalam 2 tahapan utama. Pada tahap awal ataupun tahap persiapan, kami terlebih dahulu merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan cyber. Yang mana kemudian dari permasalahan tersebut, kami menentukan judul penelitian dan mulai menyusun kerangka berpikir berdasarkan kajian awal terhadap literatur yang sudah tersedia. Setelah tahap persiapan selesai, penelitian kemudian memasuki tahap pelaksanaan, yang mana pada tahap ini kami mulai mengumpulkan data secara lebih sistematis melalui studi pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kami juga melakukan analisis terhadap kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan kejahatan cyber. Analisis kasus ini bertujuan untuk memahami secara lebih konkret bagaimana hukum pidana ini diterapkan dalam menangani kasus kejahatan cyber. Dengan menganalisis data kualitatif dari kasus-kasus tersebut, kami dapat menarik kesimpulan yang relevan dengan konteks hukum yang sedang dikaji. Melalui metode yang telah kami pilih, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis kasus, maka kami berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan cyber yang tentunya semakin kompleks. Demikian penjelasan mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari isi mini skripsi dari bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Untuk poin pertama, poin A yang akan saya bahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan cyber. Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan cyber berlandaskan pada asas kesalahan dan asas legalitas. Pelaku hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesengajaan atau kealpaan, dan perbuatannya telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang ITE. Subjek pertanggungjawaban mencakup individu, pelaku kolektif, dan korporasi. Kejahatan cyber memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, bersifat lintas jurisdiksi. Yang kedua, menggunakan perangkat digital. Yang ketiga, berdampak sistemik meskipun tidak kasat mata. Dan yang terakhir, dilakukan oleh pelaku dengan keahlian teknis tinggi. Jenis kejahatannya meliputi rekayasa sosial, pelecehan daring, pencurian identitas, peretasan sistem, serta serangan DOS dan DDoS. Oleh karena itu, hukum pidana dituntut untuk beradaptasi dalam menjawab kompleksitas kejahatan digital ini secara progresif dan efektif. Poin kedua, poin B yang akan saya bahas mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan cyber. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber menghadapi tantangan serius, mulai dari kesenjangan regulasi dan perkembangan teknologi hingga kompleksitas pembuktian forensik digital. Banyak modus baru seperti ransomware atau kejahatan kripto yang belum diatur secara spesifik, menciptakan kekosongan hukum yang beresiko melanggar asas legalitas. Pembuktian juga terkendala oleh enkripsi tinggi, anonimitas pelaku, dan volatilitas alat bukti elektronik yang rentan dihapus atau dimanipulasi. Persoalan yurisdiksi lintas negara, minimnya koordinasi antar lembaga, serta terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum
memperlemah efektivitas penanganan kasus. Ditambah lagi, minimnya literasi digital masyarakat dan keengganan korban melapor memperparah situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi integral melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas teknis aparat, serta kejelasan regulasi untuk mewujudkan penegakan hukum cyber yang adil, efektif, dan adaptif. Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek krusial dalam hukum pidana, terutama dalam menghadapi kejahatan cyber yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pola kejahatan mengalami pergeseran dengan munculnya modus baru yang sulit dideteksi, diperparah oleh penggunaan enkripsi dan anonimitas yang menyulitkan pelacakan identitas pelaku. Hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi digital. Namun, proses pembaruan hukum yang masih tergolong lambat menghambat aktivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan cyber, terutama dalam aspek penjatuhan sanksi, pembuktian, dan penindakan. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap modus kejahatan yang sebelumnya sulit dideteksi. Dengan syarat adanya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, perkembangan teknologi dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi membantu penegakan hukum, namun di sisi lain membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana dalam menanggulangi kejahatan cyber serta edukasi dan pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas penegak hukum. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat lebih dalam mengenai perbandingan antara pidana nasional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan cyber, pemahaman masyarakat terkait keamanan cyber, dan partisipasi dalam perlindungan data pribadi, serta perkembangan lembaga negara dalam menghadapi kejahatan cyber di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum pidana di era digital. Saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan cyber. Diperlukan langkah-langkah konkret. Yang pertama, bagi aparat penegak hukum, investasi dalam infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta pelatihan teknis harus menjadi prioritas agar bisa menghadapi tantangan kejahatan cyber yang semakin kompleks. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, kajian lebih mendalam dapat dilakukan dengan membandingkan pendekatan hukum pidana nasional dan internasional, meneliti peran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi, serta mengevaluasi perkembangan lembaga negara dalam menangani kejahatan cyber di Indonesia. Meskipun kejahatan cyber terus berkembang, solusi berbasis hukum dan teknologi harus berjalan beriringan agar pertanggungjawaban pidana tetap dapat ditegakkan secara efektif.